Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sahur pakai ketoprak. Siangnya malah beli paceng. Kompak sih kompak, tapi sayang kurang kencang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimurkakan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafina wa Juhurina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah mana mau umatnya nih, kita umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Para jemaah sholat taraweh Masjid Al-Latifah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Oke, jadi Islam, agama kita nih, Islam terbangun atas dua landasan. Yang pertama adalah zikir dan kedua adalah bersyukur. Zikir berasal kata dari bahasa Arab yang dimana asal katanya adalah dzakara yadhkuru, yang artinya mengingat. Jika ditambahkan Allah menjadi zikrullah, artinya mengingat Allah. Kenapa sih kita harus mengingat Allah? Karena siapa sih emang yang nyiptain kita? Emang Allah. Yang ngatur hidup kita Allah. Yang ngasih kita nikmat Allah. Oleh karena itu kita harus ingatnya sama Allah. Kadang manih kita teh suka lupa diri, suka lupa diri. Yang nyiptain kita siapa, yang ngatur hidup kita siapa, yang ngasih nikmat kita siapa, tapi kita ingatnya ke siapa? Allah juga bisa cemburu. Allah maha cemburu. Kita aja suka cemburu kalau ngelihat dia jalan sama yang lain. Ya. Makanya barangkali ini maya, barangkali itu tuh yang buat kita terhambatnya doa kita dikabulkan. Ada suatu cerita nih, suatu ketika ada seorang bapak. Bapak ini adalah orang yang soleh, orang yang senantiasa berzikir, ibadahnya getol. Tahu getol? Rajin ibadahnya. Sholat malamnya terjaga, sholat duhanya terjaga, sedekahnya lancar, ke masjidnya gak pernah absen. Suatu ketika si bapak ini sedang kerja. Si bapak ini kerja seorang karyawan kantor. Pada suatu siang si bapak ini sedang bekerja, tiba-tiba ada SMS tuh dari anaknya. Bapak, mamah masuk rumah sakit, buru ke sini tuh, kata si anaknya teh. Si bapak ini langsung kaget. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ini? Kaget. Si bapak ini langsung kaget nih, langsung bergegas ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ternyata benar kata si dokter. Mohon maaf Bapak, ini istri Bapak terkena penyakit kanker. Sudah parah, harus dioperasi malam ini juga. Biaya operasinya sekitar 40 juta. Si Bapak ini kaget, uang dari mana ya Allah? Habis itu si Bapak ini tuh pulang ke rumah tuh. Rencananya pulang ke rumah tuh ngambil pakaian buat nemenin istrinya nanti malam. Ketika ia dalam perjalanan pulang, ajan asar berkumandang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sampai di rumah, si bapak ini langsung sholat asar. Ketika habis sholat asar, ia langsung doa tuh, nangis. Ya Allah, uang dari mana 40 juta, banyak banget. Ya Allah, tolonglah hamba. Ya, berilah hamba kekuatan. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Habis itu si bapak ini ketika nyiapin pakaiannya tuh, dia ingat HP-nya ketinggalan di kantor ternyata tuh. Ketika ia kantor ngambil HP, tiba-tiba rekan kerjanya tuh datang. Kutluk. Nih,
amplop. Ini uang apa ya, kata si bapak ini teh. Kata si temannya tuh, ini uang dari Pak Bos, gak tahu buat bapak. Gak tahu uang apa, kata si bapak ini tuh bingung. Samperinlah kantor si bos. Tok tok tok, assalamualaikum Pak Bos. Salam, ya masuk, kata Pak Bosnya. Terus kata si bapak, maaf Pak Bos, ini uang apa ya, kata si bapaknya teh. Rupanya si bos ini udah tahu tuh si bapak ini butuh uang 40 juta karena ia ngelihat HP si bapak tuh. Kata Pak Bos, ini uang buat kamu, karena saya tahu kamu lagi butuh uang karena kerja bapak kamu bagus, kerja kamu rajin. Anggaplah ini sebagai bonus atau sebagai sedekah. Terus salam buat istri, semoga cepat sembuh. Si bapak ini langsung kaget. Alhamdulillah ya Allah, ia langsung sujud syukur tuh. Makasih ya Allah Pak Bos, makasih, katanya. Itulah kehebatan orang yang selalu senantiasa berzikir. Tetapi beda ketika orang yang jarang berzikir, jarang mengingat Allah, jarang datang kepada Allah. Ketika ia berdoa, ya Allah berilah hamba rizki untuk membayar hutang. Hutang hamba banyak sekali. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, kemarin-kemarin kemana aja lu Bambang? Terus kata Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, apakah engkau pernah ngelihat dia datang ke masjid? Gak pernah ya Allah. Apakah engkau pernah lihat dia sholat tahajud? Gak pernah ya Allah. Sedekah ada sedekah? Gak pernah juga ya Allah. Terus Allah bilang, jika ia jarang datang kepadaku, jika ia jarang beribadahku, abaikan dia, jangan kabulkan doa-doa dia. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Oleh karena itu kita harus nantiasa berzikir. Banyak sekali kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa mengingat Allah, hidupnya akan tenang, tentram, damai. Sebanyak apapun musibah, sebanyak apapun cobaan, sebanyak apapun masalah dari Allah, ia akan tetap santai, chill, sans. Karena apa? Karena ia yakin, Allah akan menolongnya. Remember Allah and Allah will remember you. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Para jemaah salat tarawih Masjid Al-Latifah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Landasan yang kedua yaitu bersyukur. Kita ini nih diciptakan oleh Allah tuh sebagai manusia, dan manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Organ tubuh kita lengkap, punya kaki bisa buat jalan, punya tangan bisa buat kerja, punya mulut bisa buat ngomong, punya hidung bisa buat napas, punya mata bisa buat ngeliat, punya kuping bisa buat ngedenger. Oleh kita gitu kita harus nantiasa bersyukur dan janganlah kufur. Punya kaki dibuat jalan ke tempat maksiat, punya tangan dibuat jolim, punya mulut buat gibah, punya mata dibuat ngeliat yang mantap, yang diharamkan maksudnya. Maaf. Yang diharamkan, suka lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum, maka bersyukurlah kalian, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan janganlah kalian kufur, inna adzabil syadid. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur karena nikmat Allah tuh banyak banget. Salah satunya adalah yang sering kita lewati adalah nikmat bernapas. Masih mending nih Allah menggratiskan oksigen. Coba Allah membayarkan oksigen, repot kita ya. Kita mah minyak mahal aja susahnya minta ampun, ya betul Ibu? Ibu betul? Atuh ya pemerintahnya ora danta. Minyak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba hilang. Sekalinya datang sekian ribu. Parah banget ini mah. Tapi tenang Bu. Nih, saya ini nih cita-citanya jadi presiden. Amin. Saya santri Al-Latifah berjanji nanti di 2038 akan menyalonkan diri sebagai calon presiden, semoga terpilih. Amin. Amin. Tuh kan, jadi ngomongin politik ya. Sampai mana tadi? Oh iya, nikmat ya.
Nikmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk nikmat. Yang pertama adalah nikmat iman. Kenapa saya menyebutkan nikmat iman paling pertama? Karena nikmat imanlah nikmat yang paling penting, nikmat yang paling nikmat, nikmat yang paling mulia. Kenapa? Karena iman orang pincang bisa ke masjid, betul? Karena iman orang buta bisa ke masjid, betul? Karena iman orang sakit bisa ke masjid, betul? Karena iman pun kita dapat berkumpul di masjid ini, alhamdulillah. Karena banyak orang di luar sana yang rumahnya dekat masjid tetapi ia jarang ke masjid. Ini mic luar apa mic dalam nih? Gak apa-apa biar mereka mikir dah. Nah, dan banyak juga orang di luar sana yang rumahnya jauh dari masjid, bahkan berkilo-kilometer, tetapi ia sering ke masjid. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena iman. Bahkan pada usia 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih, kenal Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih itu membawa pasukan kaum muslimin menyerang benteng Konstantinopel, yang dimana benteng tersebut adalah benteng terkuat, benteng terkokoh pada masanya. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang benteng tersebut melewati perairan tuh menggunakan kapal perang. Ketika menyerang ternyata kaum muslimin terbantai habis. Kenapa? Karena di depan benteng tersebut terdapat rantai raksasa tuh, jadi terhalangi. Ketika habis itu Sultan Muhammad Al-Fatih membawa mundur pasukan kaum muslimin. Ia menyusun strategi ulang dengan kecerdasannya yang masya Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih membawa pasukan muslimin tuh mengitari benteng Konstantinopel melewati darat. Bayangin tuh, mau narik-narik kapal gede tuh, kapal besar, kapal perang lagi tuh berat. Ditarik-tarik tuh, dibantu kayu gede. Ditarik-tarik, didorong-dorong. Bahkan ini diceritain tuh melewati 2 bukit tuh. Bayangkan, masuk akal tidak? Gak masuk akal kan. Tetapi jika iman sudah manakan, jika iman sudah kuat dengan Allah, campur tangan Allah pasti ada. Tuh hebatnya orang yang beriman. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat Islam. Beruntunglah kita sebagai kaum muslimin, karena banyak orang kafir di luar sana yang dikasih nikmat tahta, harta, wanita, tetapi ia bukan orang Islam. Karena nikmat dunia hanyalah fana, hanyalah sementara. Nah, yang kekal adalah nikmat surga. Maka kita gak apa-apa capek-capek di dunia, capek-capek ibadah, karena ganjarannya surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal. Dan nikmat yang ketiga yaitu nikmat sehat walafiat. Masih beruntung kita diberi kesehatan untuk berkumpul di masjid ini, walaupun agak nyender-nyender dikit. Maaf. Ya gak apa-apa, ini masih sehat, masih kuat. Gak apa-apa ya. Walaupun di sini ada yang sakit. Ya, semoga yang sakit kita doakan terus keluarga-keluarga kita, nenek kita, orang-orang tua kita, wawa kita, encing-encang kita, cicit-cicit kita, serusus guru-guru kita, semoga diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga penyakit-penyakitnya dijadikan penggugur dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Dan nikmat yang keempat yaitu nikmat panjang umur. Kita beruntung nih masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Karena kita gak tahu kita besok kita masih ada, gak tahu. Bahkan kita gak tahu kita habis pulang dari masjid ini di jalan nanti mungkin ketabrak ini apa gitu. Kita meninggal kita gak tahu. Karena yang namanya kematian mah tuh gak terduga, gak ada yang tahu. Contoh misalkan gak ada yang kayak misalkan ada SMS tuh. Tiba-tiba nih kita lagi main HP. Tinit, ada SMS. Maaf, sisa hidup Anda sisa 3 hari lagi. Mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat. Gak ada yang kayak gitu. Terus di bawahnya lagi hashtag malaikat Israel. Gak ada yang kayak gitu. Dan yang namanya kematian mah rata, semua manusia pasti merasakan. Karena Allah miskin, pejabat, presiden, tukang cilok, tukang cimol, tukang bakso, tukang eger, tukang apa, tukang gibah apalagi. Tuh. Ia pasti akan mati. Kan ada lagunya ya. Ada yang tahu lagunya? Mari kita nyanyi sama. Orang kaya mati, miskin mati, rakyat mati. Udah. Oleh karena itu kita harus nantiasa bersyukur. Karena
salah satu cara kita bersyukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Habis minum baca alhamdulillah, habis makan baca alhamdulillah, habis belajar baca alhamdulillah, bangun tidur baca alhamdulillah, habis sholat tarawih yang kultumnya orang ganteng alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kata-kata terakhir dari saya, janganlah pernah menyerah karena sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Oleh karena itu mari kita bangkit, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan karena sesungguhnya jarak kemenangan adalah antara kening dan sajadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ngambil batu di pinggir kali. Kalau ada waktu bolehlah kita bertemu kembali. Buah jambu, buah kelapa digopoh-gopoh sama aki-aki. Walaupun jarak dan waktu memisahkan kita, kalau emang jodoh insya Allah bertemu lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.